Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 8 sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis data dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip dalam analisis data dalam penelitian kuantitatif. Dalam proses menganalisa data, seringkali menggunakan statistika, karena memang salah satu dari fungsi statistika adalah menyederhanakan data. Jadi, proses analisa data tidak hanya sampai di sini. Analisa data belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah data dianalisa dan diperoleh informasi yang lebih sederhana, hasil analisa terus harus diinterpretasi untuk mencari makna yang lebih luas dan implikasi hasil-hasil analisis. Kemudian yang kedua, ada analisis statistik parametrik dan non-parametrik. Yang pertama, statistik parametrik, yaitu pengujian data melalui statistik parametrik disyarat dengan adanya sejumlah anggapan-anggapan yang kuat yang mendasari penggunaannya. Manakala anggapan-anggapan itu terpenuhi, pengujian parametrik inilah yang paling besar kemungkinannya untuk menolak H0 ketika H0 salah. Oleh karenanya, dalam penggunaan pengujian statistik parametrik ini perlu dipenuhi beberapa unsur dari model pengujian dengan statistik parametrik. Yang pertama yaitu objek pengamatan harus saling independen. Artinya, pemilihan sembarang kasus dari populasi untuk dimasukkan dalam sampel tidak boleh menimbulkan bias pada kemungkinan-kemungkinan bahwa kasus yang lain akan termasuk juga dalam sampel tersebut. Dan juga, skor yang diberikan pada suatu kasus tidak boleh mempengaruhi skor yang diberikan pada kasus lainnya. Yang kedua, objek pengamatan harus ditarik dari populasi yang berdistribusi normal. Yang ketiga, populasi-populasi di mana objek pengamatan ditarik harus memiliki varian yang sama. Yang keempat, variabel-variabel yang terlibat harus setidaknya dalam skala interval, sehingga memungkinkan digunakannya penanganan secara ilmu hitung terhadap skor-skornya, atau dalam menambah, membagi, menemukan rata-rata, dan seterusnya. Yang kelima, rata-rata populasi normal dan bervarian sama itu harus juga merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan, yang artinya efek itu harus bersifat penjumlahan, khusus dalam analisis varians atau UGF. Kemudian ada yang kedua yaitu statistik non-parametrik, yaitu merupakan tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Tes non-parametrik tidak menuntut pengukuran sekuat yang dituntut tes statistik parametrik. Sebagian besar tes non-parametrik dapat diterapkan untuk data dalam skala ukur ordinal, dan beberapa yang lain dapat diterapkan untuk data dalam skala ukur nominal. Keuntungan tes statistik non-parametrik yaitu, yang pertama, pernyataan kemungkinan yang diperoleh dari sebagian besar tes statistik non-parametrik merupakan kemungkinan-kemungkinan yang eksak, tidak peduli bagaimana bentuk distribusi populasi yang merupakan induk sampel-sampel yang kita tarik. Kemudian, yang kedua, jika sampelnya sekecil n sama dengan 6, hanya tes statistik non-parametrik yang dapat digunakan, kecuali kalau sifat distribusi populasinya diketahui secara pasti. Yang ketiga, terdapat tes statistik non-parametrik untuk menggarap sampel-sampel yang terdiri dari observasi dari beberapa populasi yang berlainan. Tidak ada satupun di antara tes parametrik dapat digunakan untuk data semacam itu, tanpa menuntut kita untuk membuat anggapan-anggapan yang nampak tidak realistis. Kemudian selanjutnya, tes ini dapat untuk menggarap data yang pada dasarnya merupakan ranking dan juga untuk data yang skor-skor keangkaannya secara sepintas kelihatan memiliki kekuatan ranking. Kemudian, metode statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menggarap data yang hanya merupakan klasifikasi semata, yaitu yang diukur dalam skala nominal.
Kelemahannya, yang pertama, jika data telah memenuhi semua anggapan model statistik parametrik, dan jika pengukurannya mempunyai kekuatan seperti yang dituntut, maka penggunaan tes statistik non-parametrik akan merupakan penghamburan data. Yang kedua, belum ada satupun metode statistik non-parametrik untuk menguji interaksi-interaksi dalam model analisis varian atau ANOVA, kecuali kita berani membuat anggapan-anggapan khusus tentang aditivitas. Baiklah, sekian dari saya untuk penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.